Shalom saudara ICC, bertemu lagi di dalam Devotion ICC. Tidak terasa saat ini kita sudah masuk ke dalam bulan Natal. Natal biasanya identik dengan yang namanya kasih dan sukacita. Karena sang kasih itu sudah datang ke dunia, mengambil wujud sebagai manusia, dan membawa keselamatan bagi dunia. Seperti tema Natal kita tahun ini, The Greatest Love of All. Nah, bicara tentang namanya kasih atau cinta ini, cinta adalah sebuah topik yang sangat menarik untuk dibahas. Banyak orang membahas tentang hal ini. Banyak film, banyak lagu, banyak buku yang mengangkat atau membahas tentang cinta ini, terlepas dari benar atau salahnya. Lalu, percakapan mengenai nama cinta ini biasanya akan mengarah pada sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya cinta itu? Sebelum kita membahas lebih jauh, saya harap saudara mendengarkan sampai akhir supaya benar-benar mendapatkan pemahaman yang benar dan tidak keliru. Kembali lagi, apa sebenarnya kasih atau cinta itu? Jawaban dari pertanyaan ini, saya menemukan ada dua polarisasi yang sangat besar. Di satu kubu, ada yang berkata bahwa cinta itu adalah perasaan. Cinta adalah sebuah perasaan yang sangat menyenangkan sehingga banyak orang mengejar untuk mendapatkan perasaan cinta ini. Tetapi di kubu yang lain, ada yang berkata bahwa cinta itu bukan perasaan. Cinta adalah komitmen. Cinta tidak tergantung oleh namanya perasaan. Mereka memandang bahwa orang-orang yang mengalami perceraian adalah dua orang yang sebelumnya saling mencintai, tetapi memiliki cara pandang yang keliru mengenai yang namanya cinta. Mereka memandang bahwa cinta adalah perasaan. Sehingga ketika perasaan itu hilang, maka berakhir juga hubungan cinta yang ada. Meskipun begitu, mari kita simak sejenak. Jika cinta adalah komitmen, maka bukankah hubungan yang dijalani hanya didasari oleh kewajiban? Dan mungkin di dalamnya tidak ada sukacita. Bisa dibayangkan betapa keringnya dan hambarnya hubungan yang dijalani hanya didasari oleh namanya kewajiban. Sebuah hubungan yang didasari hanya karena sebuah janji sudah diucapkan dan mau tidak mau harus dijalani. Ketika saya berkata seperti ini, ada juga pandangan yang membantah seperti ini. Tetapi kan dikatakan bahwa cinta itu, love is a verb. Cinta adalah kata kerja. Artinya, cinta adalah tindakan nyata. Jadi dari sini jelaslah sudah bahwa yang namanya cinta itu bukan perasaan, tetapi komitmen. Saya pun berpikir demikian sampai akhirnya saya menemukan bahwa ternyata perasaanlah yang menggerakkan sebuah tindakan. Perasaanlah yang mendrive tindakan cinta. Mari kita baca dari kitab Markus 1 ayat 41 yang berbunyi, ini adalah ayat yang membahas tentang kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Di sini kita dapat melihat bahwa ada sebuah perasaan yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk menolong orang yang sakit kusta tersebut. Ada perasaan belas kasihan yang menggerakkan Tuhan Yesus yang akhirnya menolong orang yang sakit kusta tersebut. Ada perasaan yang mendahului tindakannya. Dan bukankah tanpa ada perasaan tertentu kita pun tidak akan melakukan tindakan apapun? Mari kita baca juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini adalah ayat yang sangat populer membahas tentang yang namanya kasih atau cinta. Dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari ayat ini kita dapat melihat betapa eratnya hubungan antara yang namanya cinta dengan yang namanya perasaan. Kalau begitu, apakah saya berkata bahwa cinta itu adalah perasaan? Ya, cinta adalah perasaan. Ketika mendengar seperti ini, mungkin ada di antara saudara yang berkata, berarti apakah cinta itu come and go seperti di film-film Hollywood? Apakah berarti kalau perasaan sudah tidak ada, berarti bubar saja? Singkatnya adalah seperti ini. Cinta adalah perasaan dan cinta adalah komitmen. Cinta bukan ke salah satunya, tapi kedua-duanya. Dan
Komitmen yang saya maksud di sini bukanlah komitmen hanya untuk sekedar menjalani hubungan yang ada. Komitmen yang saya maksud di sini adalah komitmen untuk memunculkan perasaan cinta di dalam diri kita. Ketika kita bertanggung jawab memunculkan perasaan cinta di dalam diri kita, maka kita akan melakukan tindakan cinta. Karena perasaan mendahului tindakan. Lalu, jika dikatakan bahwa perasaan mendahului atau mendorong tindakan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita tetap bisa memiliki perasaan cinta dan melakukan tindakan cinta ketika misalnya pasangan kita melakukan kesalahan atau membuat hati kita kesal dari perkataannya atau perbuatannya. Atau bagaimana juga kita tetap bisa memiliki perasaan cinta ketika situasi atau orang lain mengarahkan kita untuk memiliki perasaan yang di luar cinta. Jawabannya adalah dengan kita mengingat-ingat perbuatan baik yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita. Ketika kita mengingat-ingat perbuatan baik yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, maka hati kita akan dipenuhi oleh kemanisan Tuhan. Hati kita akan dipenuhi oleh kasih-Nya. Sehingga tidak bisa tidak, hati kita akan dipenuhi cinta dan kita akan melakukan tindakan cinta. Oke. Oleh karena itulah di dalam kitab Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Begitu juga yang tertulis dalam kitab Mazmur 77 ayat 12 yang berbunyi, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala." Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan dengan cara yang sama, senada dengan hal ini, kita pun perlu mengingat-ingat dan kita perlu men-zoom in perbuatan-perbuatan baik yang pasangan kita lakukan. Kita perlu men-zoom in hal-hal positif di dalam diri pasangan kita. Sehingga dengan sendirinya hati kita akan dipenuhi oleh cinta kepada pasangan kita. Ketika misalnya pasangan kita melakukan sesuatu yang salah atau membuat hati kita kesal, ketika kita mengingat dan men-zoom in perbuatan baik dan hal positif dalam dirinya, tidak bisa tidak hati kita akan dipenuhi oleh perasaan cinta dan kita akan melakukan tindakan cinta. Kita akan berespon dengan penuh kelemah lembutan, kesabaran, dan penuh dengan kasih. Dan juga sebaliknya, jika kita mengingat-ingat hal-hal buruk, hal-hal negatif, perbuatan buruk dari pasangan kita, maka hati kita akan dipenuhi oleh kebencian, kemarahan, dan rasa bermusuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengambil komitmen untuk memunculkan perasaan cinta dalam diri kita dengan mengingat-ingat setiap perbuatan baik yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi hidup kita dan juga perbuatan baik yang pasangan kita sudah lakukan pada kita. Kita belajar untuk melihat hal positif dalam pasangan kita. Ketika kita dipenuhi perasaan cinta, kita akan melakukan tindakan cinta. Dan pada akhirnya ini akan mendatangkan sesuatu yang baik karena semuanya didorong oleh perasaan cinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami mau belajar Tuhan Yesus berkomitmen. Bukan hanya sekedar menjalin hubungan, tapi kami mau komitmen memunculkan perasaan cinta kami. Kami mau senantiasa mengingat kebaikan-Mu dan mengingat juga kebaikan-kebaikan yang sudah pasangan kami lakukan bagi kami, Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk melakukan ini setiap harinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian devotion untuk hari ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.